Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali melanjutkan pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-21 bagian B, yaitu tentang menantikan rahmat Tuhan yang membawa hidup kekal. Nah, kita memelihara kasih ilahi ini dalam hidup kita sambil mencari rahmat. Ini pelihara dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat. Sambil mencari, menantikan, looking for, mencari, menantikan rahmat, atau artinya mercy, bahasa Inggrisnya itu belas kasihan, kemurahan Tuhan kepada kehidupan kekal. Ini dasarnya kita hidup dalam kasih, yaitu kita mengakui bahwa kita nggak mampu melakukan kehendak Allah tanpa kekuatan dari Allah. Oleh karena itu kita cari terus belas kasihan Tuhan dari hari ke hari sampai masuk ke dalam hidup yang kekal. Kita cari terus Tuhan, aku mau Tuhan hidup kudus. Aku minta belas kasihan. Saya gak mampu Tuhan hari ini. Saya minta hari ini saja. Kita gak usah bahas besok. Hari ini Tuhan 24 jam. Saya mau hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Apa yang saya pikir, kata, perbuat, dan berperasaan. Ini saudaraku tentang menantikan rahmat Tuhan yang membawa hidup kekal. Jadi kita memelihara diri dalam kasih sambil minta belas kasihan Tuhan, kuatkan saya gak mampu, saya mau hidup kudus. Ini saudaraku ya, saya langsung lanjut aja di dalam ayat yang ke-22 dan 23 supaya untuk mempercepat saudaraku, yaitu yang kelima itu tentang di ayat yang ke-22 saya bacakan dalam King James Indonesia. Dan dengan berbelas kasihan kepada beberapa orang, kamu menjadi berbeda dari yang lain. Dua ayat sebelumnya adalah dari pribadi kita yang harus kudus ya. Pelihara dirimu, bangun imanmu, berdoa dalam Roh Kudus itu. Tapi dua terakhir ini pada ayat ini Tuhan ingin mengajarkan kita, jika mau hidup kudus bebas dari kefasikan, maka kita harus bergerak menjadi berkat buat orang lain. Istilahnya itu learning by doing. Kita gak bisa belajar tanpa melakukan, harus learning by doing, belajar sambil melakukan. Di saat kita menjaga pribadi yang kudus, kita harus berbelas kasih kepada orang lain. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi ini saudaraku ya, berbelas kasihan pada orang lain. Kita mau membimbing jiwa-jiwa bisa meneladani kita, sekitar kita bisa meneladani hidup kita. Dengan demikian, kalau kita learning by doing, kita dituntut jadi teladan yang baik. 1 Timotius 4:12. Jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam iman, kasih, perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Sudah bisa baca sendiri. Kita dituntut untuk mengawasi diri dan ajaran kita. 1 Timotius 4 ayat 16. Agar kita menjadi contoh kehidupan Kristus dalam lingkungan sehari-hari. Contoh nih, kalau kita mau menasihati orang agar bersikap sabar, ya kita harus jadi pribadi yang sabar. Nah, jadi learning by doing. Jangan sampai aku jadi batu sontoan. Nah, akhirnya orang lain kok suka nipu. Aku jujur, aku bisa jadi berkat. Orang lain kok kurang ajar sama orang tua. Nah, saya menghormati orang tua, jadi saya jadi berkat. Kalau kita kurang ajar sama orang tua, kita mau memberkati orang lain, nggak bisa. Tertuduh. Aku dewek masih kurang ajar sama orang tua kok nasihati orang. Nah, jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus berbelas kasihan kepada beberapa orang. Nah, belas kasihan ini yang membuat kita berbeda dari yang lain. Siapa yang lain? Inilah orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang terinfeksi roh kefasikan, yang hanya mau memperkaya diri sendiri. Ini dengan berbelas kasihan kepada beberapa orang, kamu menjadi berbeda dari yang lain. Kamu menjadi berbeda. Kamu gak serupa dengan dunia ini. Ini loh. Maksudnya apa sih? Beberapa orang. Kita gak perlu berbelas kasihan kepada negara yang lain. Ya kalau konteksnya mungkin negara Indonesia, berbelas kasihan boleh. Tapi kita pribadi, kita mau menjangkau pesisir pelosok-pelosok,
terlalu jauh. Yang penting beberapa orang di sekitar kita ini dulu, apakah merasakan belas kasihan kita, merasakan kasih kita, apakah mereka bisa meneladani hidup kita. Itu artinya ayat ini. Bukan pilih-pilih orang, bukan. Artinya maksudnya itu beberapa orang di sekitar kita, lingkungan terdekat kita yang bisa melihat kita, yang bisa menilai hidup kita. Kita mau berbelas kasihan, memberi teladan yang baik. Jangan malah memberi teladan yang buruk sehingga membuat orang lain tersontoh jatuh. Mungkin orang itu kurang ajar sama orang tua, gara-gara dekat kita tambah kurang ajar. Loh kan sedih. Jangan ya. Ini yang kelima. Yang keenam, aktif menyelamatkan yang lain. Saya bacakan Yudas 1:23. Dan selamatkanlah yang lainnya dengan takut. Maksudnya apa? Selamatkan yang lain dengan takut. Ini kita akan lihat. Sentakkanlah mereka keluar dari api. Sentakkan tuh kayak tarik gitu loh. Dengan membenci akan pakaiannya yang cemar oleh daging. Belas kasihan pada ayat 22 bisa bicara secara jasmani, yaitu mungkin memberi kasih, sedekah, memberi uang, memberi jemputan dan lain sebagainya. Itu secara jasmani. Bisa juga diartikan secara rohani, memberi teladan yang baik, bisa. Tapi di ayat yang ke-23 ini sambungan ayat yang ke-22, yaitu kita mengasihi orangnya tapi benci dosanya. Kenapa? Ini istilah term, peraturan Alkitab, firman Tuhan. Kita kasihi orangnya, benci dosanya. Saat timbul kebencian terhadap dosa, saat timbul kasih terhadap orangnya, ya kalimat saya, saat timbul kebencian terhadap dosa dan saat timbul kasih terhadap orang, maka akan ada dinamo dalam roh kita ini yang menggerakkan kita untuk bergerak menyelamatkan mereka. Ini loh saudaraku. Yudas menjelaskan bahwa orang berdosa itu seperti masuk dalam api. Ini kan, sentakkan mereka keluar dari api. Memang saudaraku, Zakaria 3 ayat yang kedua berbunyi demikian. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ini tentang Yosua. Artinya apa? Puntung yang ditarik dari api. Nah, ini ibarat kayu. Orang berdosa itu seperti kayu tapi terbakar. Nah, jika tetap keras hati dalam dosa, maka akan terus terbakar sampai akhirnya habis. Saya punya istilah ini penggaris. Ini penggaris 15 cm. Saat terbakar, mungkin membakar 1 mili, 2 mili, bertobat, padam apinya. Ya sisa 14 cm ya masih bisa dipakai. Contoh kayu 3 meter terbakar 1 cm ya masih bisa dipakai. Mungkin dipakai bikin kursi, bikin meja dan lain sebagainya, masih bisa. Tapi kalau terbakar terus, keras di dalam dosa, terbakar terus sampai sisa 1 cm. Penggaris 1 cm dipakai apa? Gak bisa dibuang, diafkir, sia-sia adanya, gak bisa dipakai. Jadi setiap dosa itu pasti ada akibatnya, entah itu besar, entah itu kecil. Mazmur 99 ayat yang ke-8. Kita baca aja supaya saudara paham bahwa setiap dosa itu ada akibatnya. Jadi jangan kita berbuat dosa. Yang paling baik itu, Tuhan Allah kami, engkau telah menjawab mereka, engkau Allah yang mengampuni bagi mereka. Mengampuni, Tuhan itu mengampuni, Tuhan maha kasih, Tuhan itu kasih. Tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka, tapi dibalas juga perbuatan, dihajar supaya apa? Bertobat. Ini tadi contoh, jatuh dari sepeda, mungkin jatuh sebentar, ya lecet, hilang lah. Tapi kalau sepeda motor kebut-kebutan, tiba-tiba jatuh sampai patah tulang, patah kaki, terus diamputasi, akhirnya apa? Gak bisa kerja, menyesal, kenapa kok saya harus kebut-kebutan. Nah itu akibat itu macam-macam, tergantung dari jenis dosa dan kekerasan hati. Seperti kayu ini, penggaris ini,
Ini kan saya ibaratkan kayu ini, keras hati, terbakar terus, gak jadi apa-apa lama-lama. Akhirnya apa? Tadi ini, sentakan keluar dari api, cepet-cepet disentak. Sentak, tarik, supaya jangan sampai kebakar lebih jauh. Tapi kalau ada yang sisa sedikit, kayu sisa sedikit, 1 senti gitu, itu artinya apa sih? Mungkin sudah diranjang, kesakitan, sudah stroke, sudah cuman bisa menyesal gitu ya. Karena apa? Mungkin dulunya ngerokok, dulunya itu mungkin suka minum-minuman keras, aduh stroke, aduh sakit. Kita juga punya peran itu, kita doakan. Kamu mau bertobat, saudaraku, saya doakan biar Tuhan Yesus mengampuni. Ayo doa minta pengampunan Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Selamat. Setelah selamat apa? Mati. Ya wis gak jadi apa-apa toh. Ya sudah mati. Selesai. Apakah menunggu sampai seperti itu, saudaraku? Jangan. Yang paling benar adalah saat ada keinginan mau berbuat dosa, cepat dibuang. Ya itu, saudaraku ya. Allah memang penjunan yang mampu membuat bejana yang baik jika sudah rusak. Tapi tetap ada degradasi dari rencana Allah. Yeremia 18 ayat yang keempat. Ada degradasi dari rencana Allah. Andai kata Daud tidak bersalah terhadap Batsyeba, tidak menghitung itu ya, kemungkinan mungkin Daud bisa jadi sempurna loh, seperti Henokh, Musa. Andai kata Musa tidak salah di mana itu, masa Meriba ya, apa yang terjadi? Musa masuk Kanaan, tapi karena salah nggak masuk Kanaan. Tapi Musa bertobat. Nah ini saudaraku ya, ada akibat, entah itu kecil entah itu besar, tergantung. Saudara mungkin pakai narkoba, akhirnya sakit AIDS, aduh sakitnya nggak bisa sembuh, saudaraku, menyesal. Nah itu akibat-akibat dosa itu selalu ada. Yang paling baik adalah tidak berbuat dosa. Yudas menulis ini menjadi dorongan kita untuk menyelamatkan orang-orang yang terikat dosa agar segera bertobat. Tidak sampai banyak cacat dalam hidupnya, gak sampai banyak terbakar rencana Allah itu. Kuncinya adalah kasih orangnya, benci dosanya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Efesus 6:12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi saudara, gampang ya, saya suka berikan gurauan. Kamu kalau lihat orang membenci kamu, menyakiti kamu, kamu lihat ada darahnya enggak? Ada dagingnya enggak? Adalah tubuh, ada darahnya yang masih hidup. Ya sudah, jangan dibenci. Gampang loh. Tapi kalau sudah mati, darahnya habis loh, berhenti, sudah mati, boleh dibenci loh. Orang mati kok dibenci? Jadi gak ada celah untuk membenci orang. Jadi bukan melawan darah dan daging. Selama ada darah dan daging gak bisa dibenci. Tapi kalau sudah mati juga ngapain dibenci? Kalau sudah mati, gitu. Ini mengiratkan bahwa tidak ada celah bagi kebencian di dalam hidup orang percaya. Hanya kasih ilahi yang tinggal dalam hidup kita. Kasih itu menjadi dinamo untuk mengasihi orangnya. Tapi benci doi, aku bau benci sama rokoknya papa itu. Benci aku. Aku akan nasihati papaku, aku akan doakan papaku. Aku akan tegur dengan lembut, bukan dengan kurang ajar ya. Kita anak orang sama orang tua nggak boleh kurang ajar. Nah itu saudaraku ya. Jadi ayo kita mau aplikasikan nasihat firman Tuhan ini. Ada 6 nasihat untuk terbebas dari kefasikan. Saya ulangi saudaraku, 6 nasihat bebas dari kefasikan. Yang pertama dari ayat 20 sampai 23. Yang pertama itu bangun diri sendiri di atas iman yang paling kudus. Yang kedua adalah peliharalah di dalam kasih. Berdoa di dalam Roh Kudus. Saya ulangi ya. Yang pertama, bangun diri di atas iman yang paling kudus. Yang kedua, berdoa di dalam Roh Kudus. Yang ketiga, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Yang keempat, menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa kepada hidup kekal. Kelima,
belas kasihan kepada beberapa orang, kamu menjadi berbeda dari yang lain. Keenam, selamatkanlah yang lainnya dengan takut. Sentakkanlah mereka keluar dari api. Membenci akan pakaian cemar oleh daging. 6. Nasihat terbebas dari kefasikan. 4 nasihat itu cerita tentang pribadi kita yang kuat, bertumbuh. 2 nasihat terakhir, ini learning by doing. Belajar sambil melakukan. Kita praktek kerja, praktek pelayanan, menyelamatkan orang, berbelas kasihan pada orang. Dengan demikian itu juga berbalik kepada kita. Kalau orang lain benci, kita gak boleh benci. Kalau kita benci ya kita gak bisa jadi berkat. Nah ini ya saudaraku ya. Kenapa kok selamatkan yang lain dengan takut? Ayat yang 23 terakhir saya jadi belum sempat bahas. Takut itu apa? Jangan sampai kita ini setelah menginjil, kita sendiri jatuh dalam dosa. Itu dikatakan dengan takut, dengan hati-hati. Jangan sampai. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Nah ini saya teringat 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah ini saudaraku ya. Jadi dengan takut itu artinya kita hati-hati gitu loh. Hati-hati ya. Jangan sampai tertular dosanya. Ini 1 Timotius 4 ayat 16 ya. Ini sudah selesai di dalam bagian yang ketiga. Jadi yang pertama salam membuka, yang kedua kehidupan fasik di akhir zaman, yang ketiga itu ayat 20-23 itu Yesus mau Anda suci. Bagian yang terakhir, 1 video terakhir itu cerita tentang Yesus upayakan Anda suci. Kalau Yesus mau Anda suci dan kita mau saja, maka Yesus akan upayakan supaya kita tetap suci. Mungkin tidak bisa selesai dalam satu video. Saya akan bagi dalam 2 video, ayat 24 satu video dan ayat yang ke-25. Sambil kita terus belajar, saudara boleh ulangi video-video yang sebelum-sebelumnya dan saudara akan mendapat pengertian lebih dalam lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.